Film ini adalah film Prancis yang disutradarai oleh Safi Nebo. Film ini diawali dengan seorang pria bernama Teddy, seorang pemuda Prancis yang memutuskan untuk tinggal sendirian di sebuah kabin di taiga Siberia. Saat ia menghadapi tantangan isolasi dan cuaca buruk, perjalanan Teddy menjadi eksplorasi kontemplatif tentang kesendirian, kelangsungan hidup, dan hubungan mendalam antara manusia dan alam. Film ini menangkap keindahan dan kerasnya hutan belantara Siberia, menawarkan perspektif unik tentang pengalaman manusia di lingkungan terpencil dan tak kenal ampun. Film dimulai dengan menampilkan seorang direktur media Perancis bernama Teddy yang memutuskan untuk hidup sendirian di antah-berantah di Siberia untuk meninggalkan kehidupan normal yang bising di kota. Ketika dia tiba di tepi Danau Baikal, dia membeli sebuah kabin dari seorang pemburu bernama Opa seharga 80.000 rubel. Alasan dia menjual kabinnya kepada Teddy adalah karena dia sakit dan ingin tinggal di kota. Usai membeli kabin, Teddy diberi senapan sehingga membuatnya bingung karena tidak berniat berburu apapun. Namun Buluki memberitahunya bahwa rupanya mungkin ada beruang yang muncul di dekat kabin. Dan senapan itu dimaksudkan untuk mempertahankan diri jika beruang menyerang. Sebelum berangkat, Teddy mengucapkan terima kasih kepada Buluki yang telah mengantarkannya ke tempat tujuan. Setelah yang lain pergi, Teddy langsung tertawa bahagia karena sudah lama menunggu untuk hidup antah-berantah seperti ini. Setelah itu, dia meluncur di atas es seperti anak kecil. Malam itu saat sedang membaca buku, Teddy mendengar langkah kaki mendekati kabinnya. Mendengar hal itu, ia langsung keluar sambil membawa senapan. Takut itu orang jahat, namun ketika ia mencarinya, tidak ditemukan seorang pun di luar kabinnya. Dia tinggal di sana menunggu langkah kaki yang akan datang sambil berbaring di atas es. Keesokan harinya, Teddy berjalan mengelilingi tempat itu dan melihat sekeliling tempat itu. Setelah itu, dia menggali lubang di danau beku tersebut untuk mengambil air. Dia kemudian buang air kecil, mengetahui tidak ada orang di sekitarnya. Sayangnya, saat Teddy sedang mandi, tiba-tiba seekor beruang datang ke tempat itu. Dia ketakutan setengah mati melihat binatang buas itu tepat di depan matanya. Tepat saat beruang tersebut masuk ke dalam kabinnya, Teddy langsung berlari menuju kamar mandi dan melihat beruang tersebut memasuki kabinnya. Setelah beruang itu pergi sambil memakai handuk, Teddy memasuki kabinnya hanya untuk menemukan bahwa beruang itu telah memakan semua persediaan makanannya, jadi mau tidak mau dia harus mencari makanan. Jadi keesokan harinya, dia pergi ke hutan, ingin berburu sesuatu untuk mengisi perutnya. Ketika dia sampai di suatu tempat, dia menemukan seekor rusa di balik pepohonan, maka dia mencoba menembaknya. Namun, karena dia belum pernah belajar menembak, tembakannya gagal sehingga menyebabkan rusa tersebut melarikan diri. Dan ketika ia mencoba mengejarnya, kakinya secara tidak sengaja terjepit oleh perangkap beruang. Setelah kembali ke kabin, dia merawat kakinya yang terjepit perangkap beruang, dan setelah beberapa hari, setelah kakinya sembuh, Teddy pergi ke kota untuk membeli persediaan makanan. 3 hari setelah menempuh perjalanan cukup jauh, Teddy sampai di kota terdekat. Ia kemudian memberitahu pemilik toko, Ubadiski, bahwa persediaan makanannya telah habis dimakan beruang dan bertanya apakah ada pemburu di dekat pantai karena ia menemukan perangkap beruang. Ubadiski menjawab tidak ada seorang pun yang bisa tinggal di sana karena tempat itu terlalu dingin, namun 12 tahun yang lalu, ada seorang buronan yang melarikan diri ke sana. Jebakan itu mungkin milik buronan itu. Namun, sepertinya buronan tersebut sudah mati karena tidak ada yang bisa bertahan terlalu lama dalam cuaca buruk di tempat itu. Keesokan paginya, setelah membeli makanan dari Ubadiski, Teddy kembali ke kabinnya. Namun tak lama setelah ia tiba, badai datang dan membuatnya kedinginan karena tidak siap. Sayangnya dia kehabisan stok kayu bakar, jadi dia keluar untuk mengambilnya. Setelah mengambil kayu tersebut, ia berniat untuk kembali ke gubuknya yang letaknya tidak jauh dari tempat kayu itu disimpan. Namun,
Karena saljunya sangat tebal, dia malah menjauh dari kabin dan bukannya menuju ke sana. Akhirnya ia terpaksa meninggalkan hutan, lalu berjalan mencari kabinnya dengan perasaan sangat kesal. Tak tahan kedinginan, Teddy akhirnya pingsan. Beruntungnya, saat badai mulai mereda, seorang pria misterius datang dan membawanya ke kabinnya, dan setelah merebus air dan membawa kayu bakar, pria misterius itu pun pergi. Teddy terbangun dalam kebingungan setelah menemukan dirinya berada di dalam kabinnya dan menyadari bahwa seseorang mungkin telah membantunya. Dia kemudian bergegas keluar untuk mencari orang yang telah menyelamatkannya, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan pria misterius itu. Suatu hari Teddy sedang belajar menembak ketika tiba-tiba seseorang menembak salah satu sasarannya. Orang yang menembak ternyata adalah pria misterius yang membantunya sebelumnya. Saat berbicara dalam bahasa Rusia, Teddy memberitahu pria itu bahwa dia orang Prancis. Pria tersebut mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang pemburu dan meminta Teddy untuk tidak memberitahu siapapun tentang keberadaannya karena dia tinggal di daerah tersebut secara ilegal. Kemudian pria tersebut dengan baik hati mengajari Teddy cara menembak yang benar dan sebagai imbalannya, Teddy memberikan amunisi kepada pria baik tersebut. Keesokan harinya Teddy mencari keberadaan pria misterius itu. Saat Teddy mencarinya menggunakan teropong, tiba-tiba pria itu sudah berada di belakangnya. Teddy memberitahunya bahwa dia tahu siapa orang di depannya. Katanya, pria itu pasti buronan yang 12 tahun lalu kabur ke tempat ini. Teddy mengatakan dirinya tidak perlu merasa khawatir karena pihak berwenang tidak lagi melakukan pengejaran karena mereka mengira dia sudah mati. Di sisi lain, dia juga tidak akan melaporkannya ke pihak keamanan. Mengetahui hal itu, ia berteman dengan Teddy sehingga ia mengajak Teddy berburu bersama. Sesampainya di suatu tempat, pria tersebut berhasil menembak seekor rusa yang sedang mencari makan. Setelah mengulitinya, mereka membawa rusa tersebut ke kabin Teddy. Sembari menunggu daging yang mereka panggang matang, Teddy bertanya dari mana asal pria tersebut. Pria itu menjawab bahwa dia berasal dari Buryatia. Ia kemudian bertanya mengapa Teddy memutuskan untuk tinggal di antah berantah. Teddy mengaku sudah tidak betah lagi tinggal di kota. Setelah memakan beberapa dari daging itu, lelaki itu pergi dengan bagiannya. Sejak bertemu pria itu, Teddy mulai merasa kesepian tinggal di tempat itu, sehingga malam itu ia merokok sambil minum. Keesokan harinya, ketika Teddy sedang menebang kayu, ia melihat sebuah helikopter mendekati tempat itu. Takut helikopter itu milik aparat, Teddy langsung mencari pria tersebut. Sesampainya di hutan, Teddy merasa lega saat mengetahui pria itu baik-baik saja. Setelah bercerita tentang helikopter tersebut, pria tersebut mengatakan bahwa helikopter tersebut bukanlah aparat, melainkan orang kaya yang sedang asyik menembak beruang. Pria itu kemudian mengajak Teddy berburu beruang. Sebelum mereka berhasil menemukan beruang, cuaca tiba-tiba berubah dan badai pun datang. Melihat hal tersebut, pria tersebut langsung mengajak Teddy untuk menuju ke kabin. Namun sayang, sebelum mereka sempat mencapai kabin, badai datang dan menerjang mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk melihat arah karena tebalnya badai. Mereka terpaksa berlindung di sebuah gua. Saat itu, karena pria itu sudah mengenal baik Teddy, akhirnya ia ingin menceritakan alasannya menjadi buronan. Laki-laki itu pernah menjadi tentara, namun karena atasannya memperlakukannya seperti binatang, dia terpaksa membunuhnya untuk membela diri. Dan karena dia takut dipenjara, lalu setelah membunuh bosnya, dia bersembunyi di tempat ini. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia telah tinggal di tepi Danau Baikal selama lebih dari 12 tahun. Teddy menuturkan, meski berdosa membunuh seseorang, namun alasan utamanya hanyalah membela diri dan baginya hal tersebut bukanlah hal yang salah. Pria itu pun memperkenalkan namanya Alexei. Sore harinya, setelah badai reda, mereka meninggalkan gua. Alexei membawa Teddy ke kabinnya. Setelah sampai di kabin, Alexei memberitahu Teddy bahwa dirinya akan bisa bertemu keluarganya dalam 3 tahun, karena menurut hukum, setelah 15 tahun pergi, dia akan dibebaskan dari dakwaan.
Ia kemudian menunjukkan foto kedua putranya kepada Teddy dan menanyakan apakah Teddy juga memilikinya. Teddy menjawab belum karena dia belum menikah. Keesokan harinya, Teddy menghampiri Alexei yang sedang memancing. Setelah menangkap ikan secukupnya untuk mereka, Alexei meminta Teddy memasakkannya. Malam itu Alexei bermalam di kabin Teddy. Mereka minum dan bernyanyi dengan gembira. Beberapa bulan kemudian, Teddy merayakan ulang tahunnya bersama Alexei. Malam itu Alexei mengatakan bahwa musim semi akan segera tiba, sehingga es di danau akan segera mencair. Jadi, ini adalah kesempatan terakhir Teddy untuk meninggalkan tempat itu sebelum musim dingin berikutnya. Teddy menjawab tidak akan pernah pergi karena masih merasa sangat nyaman tinggal di tempat itu. Keesokan paginya, setelah bangun tidur, Alexei menemukan beberapa nelayan mampir ke kabin Teddy. Melihat itu, dia merasa takut dan langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, para nelayan pun datang ke kabin Teddy, dan ternyata mereka mampir untuk membeli kabin tersebut. Teddy dengan tegas menolak tawaran tersebut dan menyuruh mereka pergi. Setelah mereka pergi, Alexei bertanya apakah benar Teddy ingin tinggal. Teddy menjawab iya karena merasa betah dan tenang. Namun mendengar hal itu, sebelum Alexei pergi, ia menyuruh Teddy meninggalkan tempat itu karena tempat itu bukan tempat tinggal, apalagi ia memiliki kehidupan normal di luar sana. Beberapa hari kemudian, Teddy pergi menemui Alexei karena dia sudah berhari-hari tidak muncul di kabinnya. Saat dia sampai di kabin Alexei, dia mendapati Alexei sedang terbaring sakit. Alexei mengatakan bahwa dia sudah lama tinggal sendirian di tempat ini dan tidak ada yang peduli padanya ketika dia sakit, jadi dia senang Teddy ada di sana untuk merawatnya. Pada malam hari, Alexei mengatakan jika dia meninggal, dia ingin Teddy menenggelamkannya di Danau Baikal daripada menguburkannya. Mendengar ini, Teddy menegaskan bahwa Alexei tidak boleh berpikir bahwa ia akan mati sebelum bisa berkumpul kembali dengan keluarganya, yang jika diizinkan, maka ia akan pergi ke kota untuk membeli obat penyakit yang diderita Alexei dan dalam perjalanannya mencari keluarga Alexei. Mendengar kata-kata itu dari Teddy, spontan Alexei menolak. Ia kemudian kembali meminta Teddy untuk kembali ke kampung halamannya dan berkumpul kembali dengan keluarganya karena bersembunyi di hutan bukanlah cara hidup yang tepat. Keesokan harinya, Alexei berubah pikiran dan mengizinkan Teddy pergi ke kota terdekat untuk membeli obat untuk dia. Mendengar itu, Teddy merasa senang. Sebelum berangkat, Alexei menitipkan surat kepada istrinya dan meminta Teddy tidak memberitahunya bahwa surat itu dari dirinya. Setelah semuanya siap, Teddy meninggalkan Alexei untuk memulai perjalanannya menuju kota. Sesampainya di kota, Teddy segera pergi ke dokter dan membelikan obat untuk Alexei. Awalnya, dokter tidak mau memberikan resep obat pada Teddy karena tidak membawa siapapun yang sakit. Namun setelah Teddy menyuapnya, akhirnya dokter mau meresepkan obat untuk Alexei. Sebelum pulang, Teddy mampir dulu ke tempat kerja istri Alexei, lalu mengajaknya terjemahkan surat itu dengan berpura-pura dia tidak bisa berbahasa Rusia. Ketika wanita itu membaca surat itu, Teddy menitikkan air mata dan hatinya hancur, mengetahui wanita di hadapannya sedang membaca surat yang diperuntukkan baginya dari suaminya yang telah lama tiada yang ia rindukan. Setelah membaca surat itu, Teddy merasa sedih dan meninggalkan tempat itu dengan mata berkaca-kaca. Keesokan harinya, Teddy ditemani Buluki. Mereka tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Buluki mengaku tidak bisa mengantarkan Teddy ke tempat tujuan karena lapisan es terlalu tipis untuk menopang bobot mobil. Oleh karena itu, ketika Teddy sampai di desa terdekat, ia membeli sepeda motor dari salah satu warga di sana, lalu bergegas melanjutkan perjalanannya menggunakan sepeda motor untuk segera menemui Alexei. Namun sesampainya di sana, ia sangat terpukul saat mengetahui Alexei telah meninggal dalam kesendiriannya. Teddy akhirnya teringat keinginan terakhir Alexei, yang harus menenggelamkan jenazah Alexei di Danau Baikal. Setelah menemukan tempat yang cocok, ia menenggelamkan tubuh Alexei di Danau Baikal. Setelah melakukan permintaan terakhir Alexei, Teddy teringat perkataan Alexei sebelumnya
dan menyadari bahwa bersembunyi di hutan bukanlah cara hidup yang tepat dan memutuskan untuk kembali ke Princes untuk menjalani kehidupan normal.